Halo guys, sampai berjumpa dengan kami. Pokoknya tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa share, like, and subscribe. Semoga bermanfaat. Oke. Baik, yang pertama adalah dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia atau Kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai dampak COVID-19 terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Oke, lanjut mengenai apa itu UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, misalnya usaha kuliner. Pada 10 tahun terakhir, perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 9,9% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 59-62 juta unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, jasa. Perkembangannya UMKM di Indonesia tidak lepas dari faktor yang mendorong majunya pertumbuhan UMKM di Indonesia, di antaranya pemanfaatan sarana teknologi, kemudahan peminjaman modal usaha, dan menurunnya tarif PPh final. Meskipun begitu, pertumbuhan tersebut dinilai masih lambat karena beberapa faktor tersebut dinilai belum terlalu efektif, salah satunya di bagian perpajakan usaha. Next, manfaat UMKM yaitu penyumbang terbesar PDB, penyedia lapangan kerja, dan pencipta pasar baru. Next, wabah COVID-19 bermula muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Semenjak wabah muncul di kota tersebut dan merambah di dunia, khususnya di Indonesia dalam 3 bulan terakhir, UMKM menjadi salah satu subsektor yang terdampak secara signifikan, terutama untuk usaha berskala mikro. Next, di tengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik, di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wabah COVID-19 di tengah masyarakat Indonesia. Pemerintah telah mencoba upaya tersebut yang berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis ekonomi UMKM karena sepinya pembeli dan berbagai kegiatan di luar. Dengan adanya penerapan social distancing bahkan PSBB, akibatnya perusahaan UMKM terhambat dalam penjualan dan juga produksi. Kita bisa melihat penelitian atau P2E LIPI, Pusat Penelitian Ekonomi atau P2E LIPI, membuat sebuah perhitungan yang memperlihatkan bahwa penyebaran virus corona akan menghantam UMKM yang selama ini menopang aktivitas sektor pariwisata, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Baik, selanjutnya mengenai persentase dampak COVID-19 terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UMKM merilis data aduan sebanyak 1.332 UMKM yang tersebar di 18 provinsi mendapatkan dampak negatif akibat penyebaran virus corona. Dari jumlah data tersebut, yang pertama, sekitar 917 UMKM mengalami penurunan omset penjualan. Yang kedua, sekitar 119 UMKM mengalami kesulitan pendistribusian barang produk. Yang ketiga, sekitar 179 UMKM mengalami kesulitan dalam hal akses terhadap modal usaha. Yang keempat, sekitar 50 UMKM mengalami penurunan produksi secara drastis, hingga tidak dapat melanjutkan produksi. Meskipun belum merepresentasikan keseluruhan kondisi UMKM di Indonesia, yang berjumlah di kisaran 59-62 juta usaha, kondisi UMKM yang tersebar di 18 provinsi mendapatkan menjadi sampel atas kondisi secara menyeluruh. Bahwasannya UMKM di Indonesia mengalami tekanan yang cukup hebat karena adanya wabah tersebut. Data UMKM terdampak COVID-19 terutama di 18 provinsi, yang
menjadi sampel. Lingkup UMKM yang bergerak pada jenis usaha makanan dan minuman mikro yang terdampak sekitar 27%. Untuk usaha makanan dan minuman di skala kecil terdampak sekitar 1,77%, sedangkan usaha berskala menengah terdampak 0,07%. Saat ini, UMKM untuk mengatasi sepinya pembeli agar tetap memproduksi, mereka melakukan penjualan lewat sistem daring, baik email, Facebook, aplikasi jual beli, dan aplikasi yang lainnya. Kondisi UMKM. Gejala memburuknya kondisi UMKM di Indonesia akibat pandemi ini sebenarnya bisa diantisipasi secara cepat, mengingat fenomena memburuknya UMKM juga dialami oleh negara-negara lain dan memiliki kecenderungan persoalan yang sama dengan negara Indonesia. Tekanan UMKM. Permintaan produk UMKM secara global juga mengalami penurunan, terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata, karena kunjungan ke berbagai destinasi wisata mengalami penurunan secara drastis. Penerapan social distancing, para pekerja mengganggu aktivitas produksi dan pendistribusian produk UMKM yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya adalah bentuk intervensi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan bantuan kredit dalam skala besar kepada UMKM yang terdampak corona. Salah satu contoh pemberian akses kredit yang mudah dan cepat kepada UMKM terdampak wabah corona dilakukan oleh Bank Mandiri. Dana portofolio kredit segmen UMKM telah disiapkan oleh Bank Mandiri sebesar 103 triliun rupiah pada Februari 2020. Financial Technology atau Fintech, kajian dari Huang tahun 2020 bertajuk Saving China from the Coronavirus and Economic Meltdown Experience and Lesson memberikan sebuah gambaran tentang peran penting fintech dalam memberikan sokongan finansial bagi UMKM di China dalam menghadapi pandemi corona. Pengalaman dari negeri tirai bambu tersebut dapat diadopsi dan direplikasikan untuk persoalan UMKM dalam negeri kita karena mengalami kendala yang hampir serupa. Yang pertama, pemantauan behavior yang dapat dilakukan secara real-time dengan sarana big data, blockchain, finance, dan berbagai teknologi lainnya. Yang kedua, fintech mampu memberikan pelayanan tanpa hambatan geografis sehingga mampu menjangkau UMKM secara luas. Yang ketiga, fintech memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan secara online dan jarak jauh sehingga mengurangi resiko terjangkit epidemi. Selanjutnya adalah bentuk intervensi kedua, yaitu mengimplementasikan program bantuan khusus hingga membuka pasar baru bagi UMKM. Yang ketiga, pemerintah perlu membuat langkah alternatif dengan melakukan kemitraan bersama UMKM melalui produksi alat pelindung diri atau APD bagi para tenaga kesehatan. UMKM konveksi yang selama ini memproduksi pakaian mengalami penurunan omset yang cukup signifikan karena pandemi corona. Ini adalah role model bentuk kerjasama pemerintah dengan UMKM untuk produksi alat pelindung diri
Kerjasama pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan UMKM dalam produksi alat pelindung diri dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat dalam memformulasikan kebijakan untuk diimplementasikan pemerintah daerah lain dalam memberikan stimulus bagi UMKM sekaligus melibatkannya dalam upaya untuk membantu menangani penyebaran virus corona. Materi ini dibuat oleh mahasiswa Ekonomi Syariah kelas 4F kelompok 3 yang beranggotakan Risma Intan, Novita Anggraini, dan Gali Alfarisi. Sekian dari kami. Thank you.